Selamat malam. Jadi pada malam hari ini saya akan sedikit berbicara tentang materi IQ atau inteligensi kuiten. Jadi IQ atau kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi, diartikan sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Dan kurung Martin Pali pada tahun 1993. Konsep inteligensi yang pertama kali dirintis oleh Albert Binet pada tahun 1964 mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu inteligensi kuiten atau kita kenal dengan IQ. Ini berdasarkan penelitian terbaru terungkap adanya multiple inteligensi dan kecerdasan majemuk 1994 menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa, kecerdasan matematik logis atau kecerdasan angka, kecerdasan spesial atau kecerdasan gambar, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan tubuh jasmani, kecerdasan musikal cerdas tentang musik dan nada suara, kecerdasan interpersonal yaitu cerdas diri, kecerdasan intrapersonal atau cerdas bergaul. Kemudian yang 8 yang terakhir kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam atau cerdas alam. Yang menggibrakan dari paradigma baru tentang inteligensi ini adalah pandangan bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Setiap anak pasti mempunyai kecerdasan yang menonjol, satu atau dua jenis yang bersifat tertanam dan siap berprestasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Mertafinan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang peran IQ. Di sini tugas presentasinya ialah etika profesi. Saya akan menjelaskan tentang peran IQ. Peran IQ atau kecerdasan intelektual. Otak manusia memiliki lapisan terluar yang disebut neokorteks. Otak neokorteks manusia mampu berhitung, belajar aljabar, mengoperasikan komputer, belajar bahasa Inggris, dan lainnya. Melalui penggunaan otak neokorteks, maka lahirlah konsep IQ atau kecerdasan intelektual. Perkenalkan, nama saya Buni Hartono. Di sini saya akan menjelaskan tentang emotional quotient atau EQ. Pengertian emotional quotient yaitu kecerdasan emosional atau hati adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri, kesadaran diri, kesepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara baik dengan orang lain, termasuk kepekaan mengenai waktu yang tepat, kepatutan secara sosial, keberanian mengakui kelemahan, serta menyatakan dan menghormati perbedaan. Manfaat emosional quotient yaitu dapat mengenali diri sendiri, melatih diri, dan dapat menghadapi berbagai persoalan secara positif, dapat mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, dan dapat mengenali emosi dan mengatasi emosi. Pembagian aspek EQ yaitu kemampuan mengenali diri, kemampuan mengolah emosi, kemampuan motivasi diri, kemampuan mengendalikan emosi orang lain, dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Kiki Sandria dari jurusan Teknik Elektro, konsentrasi Teknik Telekomunikasi. Kali ini saya akan memaparkan tentang adversity quotient. Jadi adversity quotient ini adalah kecerdasan seseorang dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Ketika menghadapi masalah, banyak orang yang memilih untuk lari dari masalah itu,
Sementara orang-orang yang memiliki adversity vision yang tinggi, mereka akan merubah tantangan itu menjadi sebuah kesuksesan. Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Palimbong, Stambuk 6160507 1512. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CQ atau Creativity Quotient. Creativity atau kreativitas adalah potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang dalam usaha lainnya. Dalam Guilford mendeskripsikan 5 ciri kreativitas ide. Kemudian yang kedua, keluasan atau kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu keaslian atau kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. Kemudian yang keempat itu penguraian, kemampuan penguraian sesuatu yang terperinci. Kemudian lanjut ke poin kelima yaitu perumusan kembali, kemampuan untuk mengkaji kembali sesuatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Dalam EQ ada beberapa cara memunculkan gagasan kreativitas. Sini saya akan menjelaskan sedikit 4 kreativitas tersebut, yaitu yang pertama yaitu kuantitas atau gagasan. Gagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik, memiliki pemilihan dari meredagai gagasan. Kemudian yang kedua itu brainstorming, untuk menambahkan gagasan yang telah ada untuk mendapatkan gagasan yang orisinil. Kemudian yang ketiga itu sinektik, atau membuat yang asing menjadi akrab menggunakan analogi dan metafora. Kemudian yang keempat yaitu memfokuskan tujuan, membuat seolah-olah apa yang diinginkan akan terjadi besok. Jadi itu adalah CQ atau Creative Quotient yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalaupun ada yang ditambahkan mungkin teman-teman bisa share nanti. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Meisa Kopasik Tuan, Stambuk 6160 571 400, jurusan Teknik Elektro Konsentrasi Elektronika. Ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual atau SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna kehidupan, nilai-nilai, keutuhan diri, yaitu kecerdasan untuk mendapatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna kehidupan yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidupnya seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Seseorang dapat menentukan makna kehidupan dan bekerja, belajar, dan bertanya. Bahkan saat kita menghadapi masalah atau penderitaan. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan jiwa yang membantu menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.